I never answer to no, man, I still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Buuk Oyen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar algoritma. Di sini memasuki playlist yang pertama, yaitu tentang algoritma ya. Nah, di sini pengantar algoritma. Di sini saya mendapatkan referensi dari Yunus Febriansyah dan referensi dari Bapak Frariko Pasaribu dan Google ya. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Yang pertama yaitu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, ini penemu dari algoritma tersebut ya, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menjadi algoritma dan aljabar ya. Ini penemunya. Analogi. Yang pertama itu ada masalah ya. Membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Jadi untuk yang pertama itu kita harus mempunyai masalah ya yang akan diselesaikan. Yang kedua yaitu algoritma. Membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Jadi ketika kita sudah mempunyai masalah, kita akan membuat algoritmanya yang akan diimplementasikan menjadi program. Yang ketiga, program komputer. Program komputer sesuai pedoman algoritma. Jadi semua program itu mempunyai algoritma ya. Jadi semua program pasti mempunyai algoritma. Jadi kita bisa menggunakan algoritma untuk digunakan dari berbagai program. Misal untuk web yaitu HTML, terus CSS dan JavaScript. Terus untuk Android kita bisa mempunyai bahasa Kotlin. Terus yang di desktop bisa Visual Basic atau Java ya. Nah, jadi algoritmanya sama tapi bisa digunakan berbagai bahasa program. Yang keempat adalah solusi akan tercapai. Cara mendeskripsikan masalah. Yang pertama yaitu menjabarkan masalah. Yang kedua merinci masalah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga membuat sarana interaksi manusia dengan komputer. Jadi di sini kita menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah. Masalah program komputer. Yang pertama itu bentuk urutan masalah. Tentukan bahasa pemrograman. Yang ketiga konsep mesin komputer. Jadi bentuk urutan masalahnya, algoritmanya, tentukan bahasa pemrogramannya, terus menjadi aplikasi ya, itu konsep mesin komputer. Jadi kesimpulannya, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi logika itu tidak tidak memerlukan karakteristik bahasa pemrograman, jadi tidak khusus ya, jadi bisa semua pemrograman. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Ya, seperti kalkulator ya. Kita membuat program kalkulator. Nah, di situ
membawa ke tujuannya. Misal ya seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, seperti itu tujuannya ya, mendapatkan hasil dari algoritma tersebut, diimplementasikan ke dalam program kalkulator dan akan membawa ke tujuan ya, itu hasil dari penjumlahan tersebut. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi logika-logika yang dibuat itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, notasi algoritma. Yang pertama itu ada untaian kalimat deskriptif. Yang kedua ada flowchart. Yang ketiga ada pseudocode. Apa itu untaian kalimat deskriptif? Ya, flowchart sama pseudocode. Ya, kita akan dibahas nanti ya. Untaian kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Jadi silakan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya ilmunya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.